Mungkin kan tadi saya sempat singgung sedikit ketika misalkan kiai kok mancing gitu, kiai kok malah apa kerjaannya kok kayak buang-buang waktu. Oh iya. Ini iki kudu dicek, ini orang kok tekan kono bingung. Apa yang di Kang? Eh? Arep nang ndi? Mancing iki lho, Mancing ning ndi? neng Jati Barang iki, Kreo. Gua Sama Kreo. opo nang ndi kono? Yo kok akeh to ning kono. Saiki Ngono ya. Iki kok ngono ya, tolong jebuke lumut yang mburi iki lho, mancing iki lah. oh sing kok biasane ke to? Iya to, nganggo ember. Ember sing ono apa? Ah, Rodane sing kok biasane karo roda Kang Imron. pit. Wis kuwi lah komen. Siap. Ya, sing ngene iki kan daripada mumet neng omah terus ya ora. Sing penting neng kono ki jaga jarak. Ya ora. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Ah, gitu para sahabat Pondok Joglo, kita ketemu lagi. Kita akan mancing nanti di Waduk Jati Barang, ya, bersama dengan sosok yang fenomenal. Ya, akhirnya dengan seseorang tokoh ya, penting ini terkait dengan namanya siapa. Ya, nanti kita tunggu langsung di sana ketemu dengan orangnya. Tapi yang jelas tokoh ini adalah salah satu tokoh agama yang ada di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Ya, beliau mengasuh pondok pesantren, kemudian menjadi pembina beberapa organisasi kepemudaan seperti organisasi-organisasi ekstra kampus, bahkan ada organisasi yang ada di dalam apa ya, intra kampus, UKM yang ada di kampus khususnya Universitas Negeri Semarang. Ya, karena pondok pesantren beliau itu ada di apa ya, sekitar dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kok aneh ya nyari tokoh oke kok malah mancing ya. Nah, pokoknya nantilah kita lihat langsung saja ke TKP. Tidak usah bingung-bingung, tunggu saja, tonton sampai selesai. Ya, kalau butuh sambil udut silakan, sambil ngopi silakan. Ya, pokoknya enjoy. Ya, ojo mumet, enjoy. Halo, sahabat Pondok Joglo. Ini kami sudah tiba di TKP. Karena work from home itu membosankan dan membuat kita itu jenuh, kita harus ya mengisi kegiatan positif lah, salah satunya dengan memancing. Teman-teman itu banyak di sini ternyata, bisa dilihat ya. Wah, banyak sekali kan itu. Mancing, asalkan tidak mancing keributan itu keren sekali. Jangan dianggap ini wasting time atau membuang waktu. Bawang ini lagi nyari lauk untuk berbuka puasa kok. Nah, saya itu nunggu dari tadi itu nggak dapet guys. Ya maklum, saya masih ajaran ini, masih pemula. Tangan saya sih masih kaku, belum lemes. Kalau yang tanya ini ada di mana, ini di Waduk Jati Barang, masih kawasan wisata Goa Kreo, dekat dengan Goa Kreo. Jadi waduk ini asik sekali nih untuk mancing, luas. Tadi kan sempat kelihatan kan di tayangannya itu kan, luas, dahsyat itu kan. Dan sudah banyak kok yang dapat ikan, tapi sayangnya pas tag video mungkin ini belum ada yang dapat. Itu tuh. Dia dapat itu. Wah, dapat videonya enggak ya? Nggak apa-apa. Terusan tadi itu ada yang dapat. Nah, kita mau ngobrol apa di sini? Ya tentunya akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang berkaitan dengan hal ini dan tempat ini tentunya, ya, tentang mancing, kaitannya dengan
terutama ketika di bulan Ramadan kayak gini. Kira-kira apa saja nanti topik pembicaraannya kita tunggu saja ya. Saya mau mancing dulu, siapa tahu ini lumayan daripada tiap hari makannya tahu tempe protein nabati terus ya kan, sekali-kali lah makan ikan biar lebih sehat, lebih cerdas. Oke, udah sana, jangan ganggu nanti ikannya anu loh, takut gara-gara berisik ini saya ngomong terus. Ini kalau nggak dapat kayak gini nih saya bisa mokah guys, panas masalahnya. Hawan itu pengen sebat guys, sama es teh itu kayaknya enak loh. Aduh bentar lah, kalau gitu saya istirahat sambil nyari sosok yang kita cari itu guys. Bentar ya. Ya guys, ini saya tak mencari sosok yang istimewa itu, tapi kok bentuk-bentukannya kok sama semua ya guys. Ini daripada bingung, mungkin saya panggil saja kali ya. Ison, oke badhe siap berapa jam lagi? Wah, ya sebentar. Nggih, monggo buka ditutukke. Nggih. Akhirnya menjawab guys. Jalan dulu enggak apa-apa. Nggih, siap. Jalan-jalan dulu. Nggih, Lihat-lihat waduk jati barang. nggih. Ya. Santai nih, kalian ngabuburit nih. Nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah akhirnya ini saya backlight nggak ya? Tapi ya pokoknya alhamdulillah ketemu juga tadi. Udah kelihatan tadi ya. Nah, walaupun bentukannya sama semua ya, tapi ada yang nyaut satu. Tunggu ya guys. Baik, sahabat Pondok Joglo, setelah kita tadi sempat mancing dan nggak dapat, kemudian takut mokah, akhirnya kita minggir ya dan menunggu lumayan ya, menunggu orang mancing itu karena kita nggak punya skill untuk mancing, jadi kita hanya nunggu. Akhirnya kita sudah bersama dengan sosok yang kita tunggu-tunggu, sahabat. Iya. Ya ada Kiai Samroni Abdullah. Terus ya, Iya, ini. Nah, ini adalah beliau salah satu tokoh di daerah Gunung Pati, Kota Semarang. Ya, tapi ini kalau orang-orang ketemu di jalan mungkin nggak kepikiran ini kok kiai kok. Oh iya, kiai kok mancing. Mancing Oh, tampilannya waduk. kayak gini. Iya. Nah, ini mungkin nggak ini ya. Ini lagi nyamar ini Iya. hitung-hitungannya ini. Lebih baik jadi orang biasa pemancing daripada jadi kiai gitu. Nah, Iya. jadi ini kalau siang atau pagi gitu ya, sampai dengan jam segini nih. Ini sekitar pukul berapa ya teman-teman ya? Ini pukul jam 3:04. Ya pukul 15.15 itu ya, saya asar tuh atau hampir asar, selesai asar. Itu tuh mungkin jadi seorang pemancing gitu. Tapi malam itu ngaji kitab. Nanti pada asar juga ngaji. Oh, ternyata badar ini pulang-pulang langsung ngaji. Iya, langsung. Wah, pulang-pulang dari sini ngaji, sholat online ngaji. bisa ya. Online. Oh ya, ini juga masa pandemi ya. Lewat Facebook terus Facebook sama IG. Facebooknya apa ya ini? Facebooknya Kijabal. Kijabal. IG-nya Rindu.ngaji. Nah, Rindu titik ngaji. Ya, bisa disimak. Kalau lihat video ini kan sosoknya ini pemancing. Nah, nanti kalau penasaran langsung saja dikepoin di Facebook dan Instagram. Nah, nanti kita akan melihat apakah ada perbedaannya ya kan. Nah, mungkin ini ngobrol-ngobrol saja ini. Oh iya. Ini Ya, sebenarnya ngapunten ini masih kondisinya basah. Ini wah, basah. ini basah. Ini basah tadi karena ngerendam di apa, berendam di ini, di waduk ini. Jadi ini kondisinya basah, ini saya ngapunten loh ya. Ya enggak apa-apa. Basah-basah saya tahan. Saya juga sebenarnya malu ini pakai peci ya kan. Kayaknya ini masa saya pakai ini. Ngawur guys. Ya, mungkin kita bincang-bincang sedikit saja ya. Iya. Terkait dengan mungkin kan tadi saya sempat singgung sedikit ketika misalkan kiai kok mancing gitu, kiai kok malah apa, kerjaannya kok kayak buang-buang waktu. Iya. Itu sebenarnya penanggapannya itu gimana kalau ada orang yang berpikiran seperti itu? Menurut saya mancing itu banyak sekali manfaatnya. Di antara kita itu menyalurkan hobi, juga mencari ikan. Dalam mancing itu yang pasti
melatih kesabaran. Gitu. Jadi kalau orang mancing itu harus sabar, biar menghasilkan ikan banyak itu harus sabar. Hidup pun juga seperti itu. Ini penuh kesabaran biar apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Berarti salah satu yang diasah adalah kesabaran. Iya, Kiai. kesabaran. Tapi kalau misalkan sudah sabar nih dari pagi sampai sore ternyata nggak dapat sama sekali itu, Oh, enggak masalah. oh nggak masalah. Enggak masalah. Karena menurut saya sabar itu tiada batas. Wah ini. Kalau sabar dibatasi berarti itu dendam yang tertunda. Di garis bawahi itu, Nah, sahabat digaris bawahi Pondok Joglo. nanti. Iya. Iya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Tidak ada sebenarnya. batasnya. Iya, iya, iya. Kalau sabar ada batasnya itu namanya bukan sabar. Tapi pernah ya sehari nggak dapat itu pernah nggak? Oh, bukan pernah lagi, sering. Oh sering. Tapi buktinya sampai hari ini masih mancing gitu loh. Alhamdulillah ya. Nah, ini salah satu bentuk konsistensi yang melambangkan kesabaran. Ya juga mancing itu kumpul sama teman-teman itu wah sangat membahagiakan. Nah, Karena salah satu kegiatan pemersatu bangsa yang tanpa ada embel-embel politiknya adalah mancing. Kita tidak pernah memandang itu ras, suku, agama, tetap kita bersatu. Ya, tetap bersatu, guyup, rukun, itulah Bhinneka Tunggal Ika. nah itu dahsyat Itu kan sahabat rukun Pondok semua Joglo. itu yang mancing. Nah, Tidak ada yang sabet-sabetan. iya iya iya. Hasilnya pun silahkan mau dibawa siapa silahkan, tidak apa-apa. Yang penting kita hobi mancing. Berarti itu bisa saling sharing hasil itu Oh ya? iya. Berarti kalau misalkan ya dapat banyak ini, itu enggak semuanya pasti dibawa pulang sendirian? Oh enggak. Oh enggak. Kalau ada yang minta dikasihkan. Biasanya itu caranya gimana kalau minta itu ya? Ya biasanya itu ditanya, dapat enggak? Ya dapat sedikit ya ditambahi gitu. Oh berarti ya apa lebih kepada inisiatif ngasih Iya, kasihan gitu iya, kan? Karena tapi kan ini contohnya kami ini terutama saya ya. Iya. Jadi datang ke sini saya nggak dapat ikan sama sekali. Oh ya kan? nanti dibawa aja. Nggak apa-apa. Kulkas masih banyak. Oh ya aman ya. Buat apa ikan? Buat lauk. Iya itu. Karena ya ini pada ketawa semua Iya, sahabat ketawa, Pondok nggak Joglo. apa-apa. Jadi di kulkasnya Yai Samroni mungkin ini banyak sekali ikan ya. Karena tiap hari mancing ya. Tiap hari mancing. Selama Ramadan ini. Selama Ramadan ini baru 5 hari. Baru 5 hari. Tapi memang itu hobi sejak kapan itu? Ya antara 3 tahun yang lalu. Hobi, ya. Tapi itu memang sudah mendarah daging ibaratnya sampai hari ini ya. Ya. Ya pokoknya hobi gitu aja lah. Hobi gitu ya. Iya. Jadi karena mancingnya hampir tiap hari guys. Kulkasnya itu penuh dengan ikan. Jadi Penuh kalau dengan ikan. ya mungkin bisa salah satunya dulu membantu gerakan makan ikan itu ya. Oh iya, ya, gerakan jadi, makan ikan biar cerdas otaknya makan ikan. Jadi bagi anak kos yang kebanyakan micin ya, itu langsung sowan ke dalam Yai Samroni itu langsung makan ikan ya. Yai saya ini kebanyakan makan micin Yai, takut kasih saya, moto sekalian. Kasih garam sekalian. Ikan Lombok. Iya, perlu makan ikan Yai. Ya, ini stoknya banyak, tenang saja. Iya, siap. Ini jadi interaksinya sangat guyup di sini. Para sahabat Pondok Joglo dimanapun Anda berada, seperti saudara sendiri ya. Iya, ini saudara sendiri. Ini rata-rata kenal Ya semua. kenal semua. Pokoknya makan minum kalau saat tidak puasa ya bersama-sama. Tapi bawa sendiri-sendiri. Iya. Tapi saling berbagi gitu ya. Saling berbagi. Rokok juga. Iya. Tapi kalau Rokok panasnya seperti ini sepertinya es teh itu enak ya. Wah, es teh enak sekali. Iya. Es teh itu itu enak. Kang Manyul itu sukanya es teh. Itu sahabat ambyar. Tahu ngop. Baik, mungkin ini pertanyaan lagi ya. Iya. Kalau misalkan bagi teman-teman yang bertanya-tanya itu kan kadang-kadang mancing itu sebenarnya kok bisa dapat itu apakah sekadar menipu ikan atau bagaimana ya? Oh, itu ada trik-trik tertentu. Yang jelas itu pertama kita memperhatikan lokasi. Yang kedua itu umpan. Kalau mancing nila itu umpannya umpan lumut. Ya Kalau di sini kecil, di ya sini di tuh sini. lumut itu pakainya Ya, itu. itu pakainya lumut. Kalau yang nila kecil itu biasanya lumut halus. Kalau agak besar atau babon itu lumut kasar biasanya. Iya. Ini kita lagi berbincang dengan Kiai tapi ngobrolnya mancing ya.
Ya biasanya kan kita tanya hukum ya, Oh, ini iya, boleh atau oh. tidak ya kan? Kalau nanyakan hukum nanti di pondok. Ya, ini karena tempatnya di Waduk. Ya, saya lagi ini di Waduk Jatibarang, dekatnya Gua Kreo, salah satu tempat wisata di Kota Semarang. Ini syahdu sekali suasananya sore ini ngabuburit dengan Yai Sam. Tapi ketika mancing ini Yai, Iya. kalau dari sudut pandang agama itu sebenarnya ada semacam barangkali itu perintah atau kisah-kisah tertentu mancing itu di agama itu. Oh ya, kalau zaman dulu para wali itu sukanya mancing. Di samping itu juga sungai ataupun tempat air itu sangat enak sekali untuk dijadikan bahan renungan. Karena di dalam air itu ada ombak dan gelombang, kita bisa melihat dan memperhatikan bahwasanya kehidupan itu juga seperti itu. Ada pasang, ada surut, juga bergelombang-gelombang gitu. Berarti Untuk sejarah mancing sendiri ya pokoknya saya kurang tahu menawi, yang jelas ya, hobi mancing gitu ya, aja. tapi yang jelas para wali juga pernah. Iya, ada ini, juga yang hobinya mancing. Iya, itu mungkin salah satu cara jadi wali memang harus sabar ya Yai. Iya, sabar. Ngasahnya itu mancing. Ya, barangkali Syaratnya ada jadi wali itu pertama sabar, yang kedua itu istiqomah. istiqamah walaupun misalkan Oh, hari ini nggak misalkan dapat. kok mau istiqomah mancing, insya Allah ya jadi wali. Wah, Wali ini. mancing. Itu siapa yang mau jadi wali jalur mancing itu silakan. Tapi kalau misalkan agar ibaratnya selain teknik tadi ya, umpan, tempat itu sebenarnya itu pengaruh tidak sih? Misalkan hari ini kan kita puasa itu ya. Itu kadang-kadang kan saya pernah dengar ini ceritanya gini, ketika ada orang yang tidak berpuasa itu seharian nggak dapat gitu. Ini saya puasa dapatnya banyak gitu. Ya itu gimana itu ya? Yang jelas itu faktor keberuntungan aja. Dan juga rezeki lah. Berarti nggak mesti ya? Nggak mesti juga. Alhamdulillah. Yang puasa ya dikasih rezeki, yang tidak puasa juga dikasih rezeki berupa ikan. Berarti itu Gusti Allah itu luar biasa. Iya, karena Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, semua dikasih, diberi apapun yang diminta. Nah, ini kalau teman-teman yang baru belajar mancing terus selain memperdalam teknik itu sebenarnya ada doa-doa khusus nggak sih ya biar dapat ikan? Ya, yang penting ini amalan minta dapat yang ikan. penting kalau menurut saya, saran saya, kita datang ke sebuah tempat misalkan di Waduk Jatibarang ini ya kita mengkhususkanlah seluruh makhluk hidup yang ada di Waduk Jatibarang difatihai itu. Dan atau kalau dalam bahasa Arabnya manfatahadarnya. Nah, dulu yang membuka Waduk Jatibarang siapa itu difatihai. Nah, juga Waduk Jatibarang itu juga ada sejarahnya. Sangkut pautnya adalah ketika membangun Masjid Bintoro Demak. Jadi Waduk Jatibarang itu ada sangkut pautnya saat Sunan Kalijogo membangun Masjid Bintoro Demak. Masjid itu, Agung itu Masjid ya? Agung. Maka dari itu di saat itu zaman kewalian itu jatinya juga diambil dari sekitar Waduk Jatibarang itu juga ada. Yang ini ya, yang kisah nopo ketika jatinya itu mau belok ternyata susah itu. Iya, susah. Jadi perjalanan kayu jati untuk membangun Masjid Demak itu dialirkan lewat sungai. Lewat sungai. Lewat sungai. Di antara sungainya adalah ya Sungai Jatibarang ini, Waduk Jatibarang. Ya. Itu berarti salah satu mancing di sini juga salah satunya untuk mengingat hal Ya, itu mengingat. ya. Mengingat sejarah masa lampau. Baik, sahabat Pondok Joglo, kita bicara soal mancing, ya kan, sampai merambah sejarah, ya kan, sampai jadi wali lewat mancing. Oh iya. Nah itu sangat menarik ya. Jadi ini adalah episode pembuka bagi Yai Samroni Abdullah. Ya, jadi nanti masih ada sesi berikutnya tentang hal-hal lain. Ya. Masalah hukum atau masalah ini atau yang masalah ilmu hikmah. Wah, ini ilmu hikmah.
sudah bertanya-tanya terkait dengan itu, nantikan video selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa langsung subscribe, bunyikan loncengnya. Nah, begitu ada video yang muncul langsung tonton sampai habis dan bagikan ke seluruh dunia. Begitu. Iya. Yai Samron Ya, Nabilo, terima kasih. Iya, Mohon iya. maafin dulu Iya, saya. ya, enggak apa-apa. Ini waktu ini basah kuyup, Ini guys. Mas basah. Ini basah kuyup. Masya Saatnya Allah. pulang. Saatnya pulang. Terima kasih Iya, banyak, iya. sehat-sehat terus. Mm-mm. Terima kasih sahabat Pondok Joglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngesut. Jadi itu tadi perbincangan dengan Yai Samron Abdullah. Ya ternyata ngos-ngosan ya, puasa-puasa sudah sore-sore kayak gini dengan sisa-sisa tenaga yang ada, jalan kaki guys, dan panas-panasan di sekitar tempat mancing tadi. Tapi alhamdulillah ya, sebagai video awal dengan beliau, ini akan menjadi pembuka jadi video-video selanjutnya. Suara motor gitu banter ya. Ya namanya juga kita di tempat umum ya guys. Ini tempat umum memang apa ya? Ya semoga bisa pandemi ini sudah berakhir. Udah gitu aja. Assalamualaikum. Hati-hati ujung muka.